silakan teman-teman keluarga Yusana semuanya diperhatikan, disimak baik-baik karena nanti akan ada pertanyaan dari Dokter Email untuk hadiah ya, yang bisa jawab dikasih hadiah, jadi silakan disimak baik-baik. Silakan Dokter Email. Baik, terima kasih Mbak Rita. Selamat siang semuanya. Aku turun ya. Nah, jadi sekarang ini kita bahasnya tentang kulit, kesehatan kulit secara keseluruhan, sama faktor apa aja sih yang mesti kita perhatikan ya. Ini tadi udah ya, biar lebih kenal. Nama saya Imelda, boleh dipanggil Imel. Saya sekarang ini praktiknya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, sama ada klinik di Kemang. Nah, kulit. Jadi kulit kita itu ya Bapak Ibu, nggak sekedar kulit, kulit udah nggak ya. Kulit itu merupakan bagian terluar dan organ terbesar dari tubuh manusia ya. Jadi dia tuh yang mengcover seluruh tubuh kita, dan luasnya kira-kira sekitar 1,5 sampai 2 meter persegi kalau dijabarin, dan kalau ditimbang beratnya sekitar 3,5 sampai 4,5 kilogram. Fungsinya, nah ini kita bahas yang kulit dulu ya. Nah ini anatominya, makanya nanti ini terkait nih sama pertanyaan tadi Mbak Gita, apa pentingnya, gimana, mana yang duluan yang mesti diperhatikan ya. Nah kulit kita itu kalau misalnya diambil, kulit dipotong, digedein, kulit terutama terdiri atas 3 bagian. Epidermis ini bagian paling luar, bagian inilah yang selnya berlapis-lapis. Nah sel inilah yang sebulan sekali dia terkelupas, sel baru tumbuh di bawah, nanti ini terkelupas dia naik ke atas akhirnya menggantikan sel itu ya. Terus kemudian bagian tengah ini dermis. Dermis ini yang terdiri dari serat kolagen, itu yang bikin pipinya cemplung gitu ya. Nah kalau udah senior, nggak usah sebut tua ya, senior. Nah ada faktor U yang membuat si kolagen ini lama-lama tadinya dia terjalin rapi gitu ya, sehingga kulitnya pelampi kayak anak bayi nih. Nah seiring dengan bertambahnya usia, faktor aging, sinar matahari, polusi dan segala macam, jalinan tersebut mulai rusak sehingga kulitnya jadi kendur gitu ya. Nah lapisan ketiga di bawah ini adalah lapisan lemak. Lapisan lemak inilah yang kenapa kalau kita kebentur itu tuh nggak langsung patah tulangnya ya, karena ada lemak yang agak tebal ya. Nah kulit ini berlapis-lapis seperti ini ada tujuannya sebenarnya dibikin seperti itu, karena dia akan mendukung fungsi dari kulit. Fungsinya tuh banyak. Jadi fungsi barrier kayak pagarnya rumah kita ya, mempertahankan keseimbangan cairan baik melalui proses keringetan, atau kalau kita pakai krim atau skincare dia masuk ke dalam ya. Terus juga pentingnya ada lagi nih, nggak semua cairan bisa masuk loh. Hebatnya kulit ya. Jadi kalau pakai skincare dia masuk meresap, tapi kalau kita berenang airnya masuk nggak? Nggak kan? Nah itulah hebatnya kulit. Jadi dia bisa pilih-pilih mana yang bisa masuk, mana yang enggak. Dan kemudian dia juga mengatur perubahan suhu di dalam tubuh. Itulah kenapa kalau Bapak Ibu misalnya yang biasa tinggal di Bandung nih, pas ke Jakarta nggak langsung meranggas kulitnya, enggak ya. Atau terbiasa tinggal di yang agak panas di mana ya, Sumatera ya, pas kemudian tinggal di Bandung nggak yang langsung menggigil gitu, enggak ya, karena tubuh kita mempunyai kemampuan untuk mengatur suhu di permukaan kulit sehingga aman. Fungsi imunologi. Jadi kalau misalnya ada zat yang kulit kita nggak suka, dia langsung nunjukin reaksi. I don't like this, sehingga kita berhenti pakainya. Metabolic function ya, seperti Bapak Ibu tahu bahwa kulit bisa membantu pembentukan vitamin D ya dari kulit, dan dibantu oleh sinar matahari. Fungsi komunikasi ya, kita ada tuh. Jadi misalnya pas temannya tuh, kenapa langsung lihat kan? Karena kulit kita tuh ada saraf-sarafnya, sehingga waktu ada angin kita, aduh gak enak ya ini gue, atau merasa tidak nyaman, emotional state juga kelihatan ya. Saya lagi tidak senang, langsung kelihatan. Saya lagi nervous, langsung itu ya berdiri semua ya, goosebumps. Nah, tadi yang ditanyakan Mbak Mita adalah, jadi sebenarnya yang penting itu yang mana dulu, makan atau skincare atau dua-duanya? Karena tadi kulit adalah bagian terluar dari tubuh kita. Kulit itu yang melindungi tubuh kita, sehingga setiap hari dia terpapar nih sama sinar matahari, polusi, apalagi ya, stres apa segala macam, sehingga dia harus di-nourish. Nourishnya dari luar, ya pakai skincare, pakai pelembab. Nah, terus the fact that dia adalah organ terbesar tubuh kita, dia juga harus disuplai dari dalam. Itulah pentingnya makanan sehat. Karena nanti kalau Bapak Ibu lihat ya, saya suka
punya apa ya? Saya bilangnya bukan jargon ya. Jadi kulit kita tuh nunjukin loh apa yang ada di dalam. Anything that goes in will show up. Kalau orang-orang yang makannya nggak benar, junk food segala macam lemak-lemak, kelihatan deh kulitnya. Sementara orang-orang yang makannya diatur, ya makannya bergizi, kelihatan dari kulitnya. Iya enggak? Iya. Nah, satu juga orang yang merawat kulitnya dengan skincare, kelihatan loh kulitnya, iya kan? Iya. Nah, jadi gitu ya. Jadi skin health itu semua inside out, dari dalam dan dari luar, nggak bisa satu-satu aja. Berbarengan. Betul. Nah, karena kita hari ini akan membahas temanya adalah self party, tentu kita bahas dari yang luar dulu ya, skincare. Nah, untuk menentukan skincare yang baik untuk kita, tentu kita harus tahu dulu dong, kenal dulu, makanya bisa disayang, ya kan? Skincare, knowing your skin first and then caring for it, ya kan? Nah, jadi kalau dari segi dermatologi, bidang kami, kulit itu terbagi atas beberapa tipe. Jadi pertama, dia tipe oily atau dry. Kemudian dari sisi apakah dia sensitif atau insensitif. Kemudian dari sisi dia gampang wrinkle atau tidak. Kemudian dari sisi sifat kulitnya gampang jadi bercak hitaman atau enggak. Pigmented ya, jadi beberapa orang ada yang gini, kalau habis luka jerawat sembuh jadi bercak hitam. Ada juga yang enggak. Nah, itu tipe kulit masing-masing. Ada tipe kulit yang berminyak, udah cuci muka berapa jam kemudian langsung mengkilat. Ada juga yang memang kering kulitnya. Ada yang di usia tertentu dia udah wrinkle, lebih cepat wrinkle, terutama tipe yang kering ya. Walaupun usianya belum segitunya. Nah, jadi memang tipenya wrinkle, dan satu lagi tight, jadi memang kulitnya tuh kencang gitu ya. Nah, itu nanti dibagi atas masing-masing faktor sehingga akhirnya jadi ada 16 tipe. Banyak banget ya. Terus gimana dong gitu ya. Nah, biasanya nanti untuk menentukan tipe kulit ini, kalau di dokter kulit sebenarnya ada kuesionernya, sehingga nanti bisa disimpulkan kita masuk tipe yang mana. Nah, sehingga nanti skincare kita bisa disesuaikan dengan tipenya. Nah, kemudian yang awalnya nih, tentu ada step-stepnya ya, setiap hari. Pertama tentu cleansing dulu, ya. Cleansing tentu disesuaikan nih tipe kulitnya yang mana, tipe kulit kering kah, oily kah, sensitif kah, atau kombinasi. Ya tentu kalau tipenya yang kering dia nggak akan pakai sabun yang mengandung LSL ya, karena itu akan bikin makin kering kulitnya. Atau kalau tipe yang oily dia kan nggak akan, tentu akan lebih memilih, misalnya kalau untuk yang jerawat yang ada asam salisilat sehingga membantu mengeringkan, mengurangi jumlah minyak di permukaan. Untuk tipe sensitif, nah kita pilihkan sabun-sabun yang kategorinya tuh pH balance, jadi dia tidak mengganggu keseimbangan pH di kulit kita. FYI, pH kulit kita itu asam, slightly acidic. Nah, jadi kalau cari sabun, cari yang pH balance atau pH-nya agak acidic sedikit. Karena kalau enggak, mungkin Bapak Ibu sering dengar bahwa kulit kita tuh ada skin barrier-nya. Lapisan atasnya itu lapisan lemak tipis yang melindungi kulit. Nah, kalau pakai pH yang tinggi, pH yang tinggi itu biasanya contohnya sabunnya tuh busanya heboh gitu, ya kayak deterjen gitu ya. Nah, jadi kalau sering-sering pakai itu jadi kering. Biasanya orang suka gini, enak pakai sabun itu jadi keset, Busanya banyak. nggak licin kulitnya. Padahal itu hati-hati, justru keset abis mandi itu sebenarnya lemak kita terstrip out. Nah ya. Yang kedua, sehabis dibersihkan ya moisturize, lembabkan dia. Kenapa sih? Ya, karena memang kelembaban kulit tertentu yang pas itu akan membantu fungsi barrier skin. Makanya kalau kulit kering tuh, orang yang kulitnya kering di kedokteran itu namanya atopik. Kulitnya kering dia sensitif. Nyoba ini sedikit merah, nyoba lipstick dikit nggak cocok, nyoba ini dikit ini lagi, reaksi aja kulitnya ya. Nah itu kalau kulit seperti itu biasanya kandungan lemak pelembab di barriernya itu sudah menipis, sehingga kita cegah jangan terjadi itu. Gunakan pelembab. Ada beberapa macam jenis pelembab, ya itu biasanya nanti kalau humectant sifatnya dia menarik air. Kalau emollient dia menghaluskan permukaan kulit. Sementara kalau okklusif ini contohnya misalnya seperti apa ya, Vaseline ya. Jadi dipakai dia langsung tutup nempel gitu ya. Dan ada yang barrier repair. Kalau barrier repair ini kalau saya lebih suka yang ini, paling suka yang ini karena kenapa? Karena dia memang mempertahankan fungsi barrier. Contohnya yang isinya ceramid itu. Ceramid itu salah satu jenis pelembab yang memperbaiki fungsi barrier. Nah, terus kemudian bersihkan, lembabkan, sun protection. Kenapa sih dokter kulit tuh gemuk banget ngomong-ngomong sun protection gitu ya? Karena saat sinar matahari itu ya Bapak Ibu ya, Usana Family, dia itu nggak cuma sekedar sinar matahari, dan nggak
radiasi. Ingat loh, sinar UV itu radiasi dia sebenarnya. What it does? Banyak. 1, dia bikin flek. 2, dia bikin kanker kulit. 3, dia merusak si kolagen. Makanya orang yang nggak pakai sunscreen sama yang pakai sunscreen usianya sama, bandingkan deh, kulitnya beda, lebih keras, lebih kerut, lebih segala macam. Nah, jadi sunscreen itu penting ya. Jadi sunscreen bukan pemutih, tapi dia menjaga supaya kulitnya terlindungi dari efek buruk sinar UV. Terus nanti terpengaruh nggak ke vitamin D kulit? Kan kalau itu kan dia menghalangi, terpengaruh nggak? Nanti jadi sedikit vitamin D-nya. Kalau dari penelitian dikatakan bahwa penggunaan sunscreen tidak mengganggu proses pembentukan vitamin D di kulit. Jadi tetap pakai ya. Nah, terus kemudian untuk mempertahankan kulit sehat juga kita atasi permasalahan kulit yang ada. Nah, ini saya bahas beberapa skin problem yang paling sering ya. Misalnya acne. Acne atau jerawat ini biasanya ada usia tertentu, tapi bukan berarti di usia yang senior nggak ada, tetap ya, karena acne sendiri kan sebenarnya terjadi karena radang dari kelenjar minyak. Jadi di usia senior tetap masih bisa. Jadi nanti bisa kita gunakan obat-obatan atau skincare yang mendukung untuk tata laksana jerawat. Kemudian juga yang paling sering nih, nah ini pigmentasi. Makin dewasa usianya, pigmentasinya muncul ya. Banyak nih pasti ibu-ibu yang punya masalah di sini. Nah ini biasanya kalau dokter kulit kita akan atasi dengan obat-obatan yang memang fungsinya depigmentasi. Jadi ada banyak nanti obat-obatannya, terutama nanti yang paling sering mungkin Bapak Ibu pernah dengar krim malam yang isinya vitamin A, yaitu dia membantu regenerasi sel, dia juga akan membuat si fleknya jadi lebih pudar, dan kemudian dia juga anti-inflamasi. Nah, berikutnya skin aging ini yang tadi saya bilang. Ini karena radiasi sinar UV. Beda ya. Ini mungkin kalau Bapak Ibu cari di Google, supir truk, kalau di Amerika kan setirnya sebelah sini ya. Nah, jadi dia nggak pernah pakai sunscreen, tapi sisinya sini terus yang kena. Setelah beberapa puluh tahun, dia bingung kenapa kulitnya kayak ini ketarik, sementara yang ini enggak. Gitu. Jadi bandingkan bedanya yang terkena radiasi sinar UV intens setiap hari dan yang tidak. Beda ya. Nah, terus kemudian faktor berikutnya yang dari dalam. Tadi udah dari luar ya, skincare. Ini dari dalam, nutrition and the skin. Ini penting. Apakah seperti ini memberi nutrisi pada kulit? Makan aja. Feeding skin? Tidak, betul sekali. Buah-buahan mah makan biar dapat ya vitaminnya. Karena vitaminnya buah naga tuh nggak bisa masuk dari sini. Ingat tadi bahwa kulit kita dia pilih-pilih mana yang boleh masuk, mana yang enggak. Jadi kalau misalnya buah nih potong, tempel ke sini, ingat loh ada getahnya loh. Getah itu berbahaya, dia bisa mencetuskan reaksi penolakan. Akhirnya jadi iritasi, alergi. Tapi tetangga saya pakai nggak apa-apa dok, ya mungkin kulitnya nggak bereaksi itu aja. Ya. Dia lagi beruntung. Jadi kalau buah-buahan dimakan aja ya. Kalau kebanyakan kasih tetangga. Rujak, bumbu rujak. Betul. Mungkin kulitnya kulit badak ya, dok. Yang kulit yang resisten. Ada ya. Nah, jadi kan tadi caranya bukan ditempel, jadi gimana? Ya tetap diet. Diet yang bagus itu yang kayak apa sih? Berdasarkan sains penelitian, diet yang bagus untuk kulit adalah yang diet seimbang, balance diet. Balance diet itu gimana sih? Sebenarnya gampang sih. Mungkin Usana family sekalian ingat deh waktu masih sekolah, atau ada dede yang kecil mungkin waktu sekolah diajarin 4 sehat 5 sempurna. Gizi seimbang atau 4 sehat 5 sempurna. Ya, jadi 4 sehat 5 sempurna itu artinya kita makan semuanya ya. Jadi ini aku tunjukin sedikit biar gampang. Ada karbohidrat. Tapi katanya karbo bikin gendut dong gitu ya. Kalau makannya 2 bakul mah gendut jelas ya. Karbo ada. Protein harus ada ya, hewani dan nabati. Nabati aku mana ya? Aduh nggak kelihatan. Tapi ini boleh dianggap sebagai protein nabati. Kalau di kita sebenarnya banyak Bapak Ibu ya. Tempe, tahu, kacang merah ya, itu protein yang bagus sekali. Dan kemudian ingat harus ada sayur mayur, ya. Kemudian ada buah-buahan. Semua komponen itu harus masuk. Buah apa yang paling bagus dok? Sering banget pasien nanya itu ke saya. FYI Bapak Ibu, semua buah, semua sayur, semua bahan makanan tuh ada keunggulan dan kelemahan masing-masing. Misalnya daging ya, daging itu asam aminonya lengkap. Terus kemudian Fe-nya bagus. Fe dalam artian bagus itu dia gampang diserap.
Tapi dok kolesterolnya tinggi. Ya memang kelemahan daging itu di situ, dia kolesterolnya tinggi. Ya, jadi itulah kenapa dalam diet itu tidak ada kata-kata mana yang paling bagus, paling banyak dimakan. Nggak ada. Semua konsumsi in moderation, secukupnya. Sama dengan protein nabati misalnya ya. Tempe, kan bagus proteinnya, memang bagus, tapi asam amino tempe itu nggak selengkap daging. Dia ada seratnya dok, ya memang ada seratnya. Tapi dia karena seratnya itu dia juga mengganggu, menghalangi serapan nutrisi yang lain. Gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita totally PG aja, biasanya nanti akan kekurangan beberapa zat nutrisi. Tapi kalau kebanyakan hewani, kolesterolnya juga tinggi. Jadi digabungin, harus seimbang, betul. Dompetnya seimbang. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh ya dikumpul dulu. Nah, kemudian jangan lupa hidrasi, minum air. Kebutuhan cairan kita kalau untuk dewasa sekitar segitu 35 cc per kilogram berat badan. Kalau anak lebih banyak, karena anak tuh sebagian besar tubuhnya masih persentasenya masih besar ya cairannya. Nah ini nih yang penting nih ya. Jadi apa hubungannya dok olahraga sama kulit? Nggak ada. Ada ya. Olahraga yang teratur, ingat loh bapak ibu, yang teratur itu nggak cuma sekali seminggu ke Car Free Day, ya. Car Free Day lagi, seminggu sekali Car Free Day lagi. Terus gitu yang lainnya belanjanya banyak. Ada jajanan. Nah, olahraga seperti apa yang disarankan untuk kesehatan physical fitness untuk dewasa? Jadi ini ya, at least 30 menit selama at least 5 hari dalam seminggu. Ya, atau dok nggak bisa, aku rapatnya setiap hari, nggak bisa. Boleh at least 25 menit 3 hari per minggu, tapi ingat vigorous activity. Jadi kalau mau jalan jogging yang ini, tapi kalau mau lari agak kenceng yang ini, boleh segini. Tapi yang satu lagi, dan nah ada ininya nih bapak ibu ya. Jadi ini atau ini plus ini, plusnya ini apa? Angkat beban. Ya, jadi ada olahraga angkat beban. Jadi 5 hari dalam seminggu disertai 2. Berarti olahraga berapa kali seminggu? 7 ya. Setiap hari. Boleh. Kalau kita yang nggak nge-gym atau ke fitness center, misalkan kita ini duduk di rumah, angkat bebannya contohnya kayak apa dok? Nah, sebenarnya kalau angkat beban itu bisa ya Bu, misalnya Angkat galon dong. kayak gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau angkat beban yang gitu kan kita mesti tahu nih beban yang kita tuh yang cocok semana ya. Karena kan kalau misalnya dia kok bisa 5 kilo, aku sekilo kan. Ada yang bagus, resistance training ini termasuk salah satu yang pakai yang band itu loh, yang karet. Nah itu kan memang beban yang ditarik adalah beban yang kita tarik gitu. Itu kayak gitu kalau bagus. beban hidupnya berat pasti Iya. langsung langsingin. Ibu kalau beban hidup aku nggak tahu gimana caranya ya. Nah jadi itu ya, ingat ya regular ya. Regular itu berarti 5 plus 2 atau 3 plus 2. Jadi boleh pilih 3 plus 2 aja deh. tapi harus agak kenceng loh Bu. Nah jadi gitu ya. Oke udah. Nah ya ada yang mau nanya, Ibu kamu nanya apa? Bagus mana dok ini sama Gini. Nah sebenarnya Bu, kalau misalnya sebelumnya Ibu kan belum, misalnya nggak rutin olahraga nih, nggak tahu beban yang seberapa sih yang baik buat Ibu. Baik dalam artian ini aman. Karena kalau beban kita terlalu berat, bukan beban itu ya, beban ini ya. Kalau terlalu berat kan takutnya cedera otot, ya, gitu. Nah jadi memang harusnya kan mulai dari yang ringan terlebih dahulu, yang penting frekuensinya. Nah, tapi kalau terlalu ringan kan nggak tercapai efek olahraganya. Nah jadi pakai resistance band itu lebih disarankan. Punya dok tapi nggak dilatih. Itu adalah problematika banyak orang ya Bu. Saya punya alat fitness di rumah, punya. Jadi gantungan kan? Iya punya. Sepeda statis punya, dipakai dok? Ya enggak dong. Hias aja di rumah. Ya enggak. Yang penting juga punya, ya. gitu. Bener, yang penting punya bahaya ya. Oke, terus mungkin boleh ya sekarang udah selesai Pak. Ini sudah untuk tanya jawab.